Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bersinergi dengan Indonesia Creative Cities Network bersama Otak Kiri Event dan Rumah Sanur Creative Hub menggelar kegiatan UMKM Bangkit Merdeka pada 6 September 2020 di Rumah Sanur. Gelaran ini merupakan upaya menghadirkan kreativitas dan inovasi di era tatanan hidup baru, mengoptimalkan kreativitas di tengah keterbatasan dan meningkatkan nilai sebuah produk agar memiliki daya tawar yang lebih baik. UMKM Bangkit Merdeka merupakan salah satu rangkaian program yang berupaya memunculkan local heroes UMKM. Pelaku usaha dengan karakteristik mengungkit dan memberdayakan, memiliki brand yang kuat, serta mampu menjadi off-taker dan agregator untuk kegiatan usaha UMKM yang terhubung. Adapun kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Mas Duki, serta diikuti oleh 23 UMKM yang menghadirkan beragam produk kreatif di bidang kuliner, kerajinan, aksesoris, dan fashion, melalui berbagai pendekatan seperti karakteristik lokal daerah, keseimbangan alam, kreativitas barang bekas, hingga seni lintas bidang. Kita nggak bisa diam, kita nggak boleh menyerah, kita jangan patah semangat, kita tetap harus survive dan kita malah harus segera bangkit. Saya senang dengan tindak Gansar ini, saya kira memberikan spirit untuk 3, 2, 1. Pemerintah menyediakan program restrukturisasi, penundaan pembayaran cicilan pinjaman ke bank, ke koperasi selama 6 bulan, dan pemerintah mensubsidi bunganya, ya, kredit bunganya 6% selama 6 bulan. Kita juga mensubsidi pajak, ya, oleh pemerintah, jadi mereka tidak bayar pajak. Nah, lalu yang unbankable, yang belum pernah punya pinjaman ke bank, usaha mikro rata-rata, kami sekarang menyediakan bantuan presiden produktif untuk usaha mikro. Ini hibah, ini bukan pinjaman, 2,4 juta untuk 12 juta usaha mikro, total 22 triliun, tapi ini ada opsi untuk diperlebar jadi 15 juta. Dan hari ini sudah lebih dari 60% penyerapannya. Akhir September ini sudah 100%. Teman Sayur mulai bermitra, bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa petani masih di sekitar rumah di Buleleng, masih tetangga-tetangganya Pak D. Dan termasuk sekarang ada juga kebun di Denpasar, ada urban farming yang kita berkolaborasi juga dengan petani urban di sini dengan konsep natural farming semuanya. Jadi lebih banyak lagi petani-petani yang bisa kita ajak kerja bareng. Nah, setelah itu baru muncul produk-produk turunan lain. Jadi di sini ada gula aren itu dari mitra petani kami, petani aren di Buleleng di Pedawo. Jadi kita juga main ke sana dan kita pastikan semua produksinya benar dalam artian hanya memakai nira aren murni. Jadi kualitas gulanya bisa terjamin. Kalau ada minyak kelapa itu juga dari kawan kami di Tabanan. Jadi mulai di mana-mana teman-teman kami. Nah, terus yang salah satu best seller kita selain sayur ada tempe sebenarnya. Nah, kalau tempe kita kolaborasi dengan pengrajin tempe di Singaraja. Jadi teman sayur hanya tinggal nge-pack aja. Jadi membungkus, kemasan, dan untuk distribusi. Jadi sebagian besar sebenarnya hasil kolaborasi dengan petani, pengrajin, dan sayurnya pun begitu, tidak hanya dari kebun sendiri, tapi kolaborasi juga dengan beberapa teman-teman petani lain. Karena memang
sumber inspirasinya dari alam, jadi aku nggak mau pakai palet-palet warna yang ngepop. Untuk tanahnya sendiri aku kolek dari tanah dari Bali, memang ada suppliernya, cuman aku mix ulang lagi sama bahan-bahan alam kayak misalnya tulang ayam kayak gitu-gitu. Jadi warnanya putih ini semua natural dan nggak ada yang sama antara satu sama yang lainnya kayak gitu. Kita merasa ini tuh cukup loh, alam tuh udah baik gitu ngasih kita segini banyak. Kenapa kita mesti ngerusak terus pakai bahan-bahan yang kita effort untuk buatnya sebenarnya. Kenapa barang-barang yang terbuat dari alam itu justru mahal? Karena bahan bakunya sendiri tuh nggak tersedia banyak gitu loh. Jadi kita pengen menyeimbangkan itu, kita pakai dari alam, terus kita juga ngajarin orang buat melestarikan itu semua kayak gitu. Kunang sendiri tuh konsepnya itu simple, minimalis, dan everyday wear. Salah satu alasannya itu juga karena kita ingin membumikan apa yang kita kerjakan. Jadi kita ada program edukasi juga, kita ada program pemberdayaan juga, dan kita mau biar orang-orang menggunakan itu bangga. Jadi bisa digunakan sehari-hari, bukan barang-barang yang digunakan hanya acara-acara tertentu. Karena menurut kita kalau misalnya kita mau mencoba mengedukasi, mereka harus mulai punya rasa bangga dulu. Dan itu yang kita coba tunjukkan. Terus kita juga mencoba untuk tidak mematok harga terlalu mahal, karena kita juga nggak mau terjebak dalam stigma kalau produk-produk yang seperti ini itu harus mahal loh gitu. Jadi cuman untuk orang-orang yang menengah ke atas saja. Sedangkan sebenarnya sih nggak kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya desainnya sendiri itu memang kita sesuaikan dengan tren, terus memang desainnya rumah itu nggak begitu bisa dipakai sehari-hari. UMKM Bangkit Merdeka Tindak Gangsar seri perdana ini juga dimeriahkan dengan agenda talk show, art performance, diskusi panel, serta workshop.